Kita ngapain kesini, Mas? Saya mau ngelukis kamu. Mas Abi serius? Iya. Saya mau ngelukis kamu. Saya ingin membuat kenangan baru yang terindah dalam hidup saya. Terutama bersama orang yang saya cintai. Istri saya cantik banget ya. Saya jadi takut nanti hasil lukisan saya nggak secantik dengan aslinya. Mas Abi bilang cinta sama aku. Tapi gimana kalau Mas Abi tahu Alia kembali? Apa Mas Abi udah benar-benar lupain Alia? Apa Mas Abi udah gak cinta lagi sama Alia? Fit, kamu tahu kan? Belakangan ini saya sering sekali diteror oleh Alia. Apa mungkin kejadiannya Kak Anita ini ada hubungannya dengan Alia? Alia? Iya, Alia. Tapi apa alasan Alia ngelakuin semua ini tahun muda? Saya juga nggak tahu, tapi yang saya tahu dari dulu, Kak Anita tuh memang nggak suka sama Alia. Kenapa kamu ngomong seperti itu, Bi? Ya biarpun emang aku yang nyelakain Anita, tapi aku gak nyangka kamu bisa kepikiran kalau seorang Alia bisa mencelakai orang lain. Kalau dugaan tahun muda memang benar, berarti Bu Anita udah ketemu Alia. Kita harus lebih waspada sekarang, Fit. Terutama kamu. Pasang mata dan telinga kita semua baik-baik. Kalau ada yang mencurigakan, langsung kabari saya, Fit. Baik, tahun muda. Ana? Hai Ren, Hai. gimana? Kamu udah selesai ngurus administrasinya? Udah, baru aja selesai, sayang. Tadi aku baru aja habis nandatangani beberapa surat persetujuan, terus kalian ngurus asuransinya Mama. Soalnya pengobatan Mama kan juga belum selesai. Oh ya, gimana sama bapak kamu? Bapakku baik-baik aja kok, Ren. Gimana kalau kamu pulang aja? Jujur, aku sebenarnya senang kalau ditemenin sama kamu kayak gini. Tapi bapak kamu kan masih sakit, sayang. Ya kan? Dia pasti butuh perhatian kamu. Aku cuman gak mau kok kalau bapak kamu bilang aku cowok egois. Cuman gara-gara kamu kelamaan nungguin aku di sini. Kamu ngerti kan? Ya sayang, aku ngerti kok. Ya udah. Aku doain semoga mama kamu cepet sembuh ya. Makasih banyak juga kamu udah mikirin bapakku. Makasih ya, sayang. Kamu udah perhatian sama mama aku, terus kamu juga perhatian sama aku. Sama-sama sayang. Ya udah aku pulang ya. Maaf ya kalau aku nggak bisa nganterin kamu. It's okay. Udah ya. Ya udah. Kamu hati-hati ya, sayang. Bye. Bye. Untung aja. Sarah, Iya, Oma. Oma boleh tanya sesuatu? Boleh. Emangnya Oma mau nanya apa?
kamu betul-betul mencintai cicit Oma, Reno. Iya, Oma. Aku cinta sama Reno. Tapi kenapa kok Oma nanya gitu? Gak apa-apa. Oma cuman ingin tahu aja. Tapi kamu yakin kalau Reno memang betul-betul mencintai kamu? Ya, Oma, aku yakin. Oma mau bicara sebagai sesama kita perempuan ya. Kalau kamu ingin mencari pasangan hidup yang betul-betul akan menemani kamu sampai akhir hayat nanti, sebaiknya kamu tahu siapa orang itu dan bagaimana orang itu. Apalagi kalau dia akan menjadi pasangan Sarah untuk selamanya. Jangan sampai di kemudian hari kamu menyesal. Iya, Oma. Terima kasih ya nasihatnya. Ya. Sarah. Sorry ya nunggu lama. Iya, nggak apa-apa. Loh, katanya kamu ngambil jaket. Oh iya, tadi aku lupa kalau ternyata aku nggak bawa jaket di mobil. Oh iya, ngomong-ngomong ini kan udah jam segini, udah malam juga. Aku antar kamu pulang aja ya. Terus kalian aku mau beres-beres mau ganti baju. Habis itu aku balik lagi ke rumah sakit buat nemenin mama. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Gimana Oma? Ada perkembangan dari Kak Anita? Ya, sepertinya sudah lebih membaik. Karena dari tadi nggak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan ya, kakakmu lekas sembuh. Ini udah malam Oma. Kita pulang dulu aja yuk. Ya, Oma kan juga harus istirahat. Nit, Oma pulang dulu ya. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Oma pulang dulu ya, Sarah. Iya, Ma. Iya, Ma. Ren. Mama, Reno sama Sarah pulang juga dulu ya. Ya, sayang. Ya. Sorry, kamu kaget tadi ya? Sorry ya. Aku cuma mau kasih tahu kalau semua orang udah pada pulang. Mending sekarang kita pulang aja yuk. Besok aku bisa antar kamu untuk nunggu Bu Anita, oke? Ya udah. Aku antar kamu sampai rumah ya. Oke, makasih ya, Fit. You oke?
Ya ampun. Aduh, perut aku tiba-tiba sakit kayak gini ya. Aduh. Sakit. Ya ampun, darah. Aduh, perut aku sakit banget. Ya ampun. Kenapa tiba-tiba ada darah ya? Aduh, sakit. Karina, kamu di dalam? Karina, kok lama banget kamu di dalam kamar mandinya? Jangan-jangan kayaknya kenapa-napa lagi. Karina, kalau kamu nggak keluar aku dobrak ya pintunya. Iya mas, aku kan belum kelar pakai kamar mandinya. Mas Herman nggak boleh tahu kalau aku lagi pendarahan. Karena nanti kalau seandainya Mas Herman tahu, Mama Risa juga pasti tahu. Dan dia pasti akan bahagia banget kalau seandainya kandungan aku kenapa-napa. Kamu mau banget sih. Aku pikir kamu kenapa-napa. Aku khawatir, Karina. Aku nggak apa-apa kok mas. Aduh. Kamu nggak pucat mukanya? Kamu sakit? Enggak mas, aku nggak sakit. Mungkin karena aku akhir-akhir ini malas pakai makeup kali ya. Terus aku juga kurang istirahat, jadi mungkin karena itu. Ya udah aku kamar dulu ya, aku mau istirahat dan aku juga ngantuk. Ya udah, istirahat Gi. Aduh. Au. Loh, habis dari mana sih kamu? Saya tadi habis nyari Reno, Mas. Ternyata Reno masih nganterin Sarah pulang, belum balik lagi ke rumah sakit. Terus kamu ngapain pakai ketemu sama dia segala? Ya, saya ngerasa nggak enak aja. Kalau aja Reno nggak nganterin Sarah pulang dulu, Reno pasti sekarang udah di rumah sakit. Atau gimana ya Mas, atau biar saya aja yang nemenin Mbak Anita buat sementara. Nanti kalau Reno udah nyampe, saya balik lagi ke rumah. Ya seenggaknya Mbak Anita nggak sendirian di rumah sakit, Mas. Kasian. Nggak boleh. Kok nggak boleh sih? Mbak Anita kan kakaknya Mas Abi. Ya, saya tahu. Tapi kamu nggak boleh kalau nungguinnya sendirian. Saya ikut temenin kamu. Oh, saya kira apa? Ya udah kalau gitu saya siap-siap dulu ya, saya mandi dulu. Makasih ya. Ya, cepat. Ya. Kamu tahu kan, belakangan ini saya sering sekali diteror oleh Alia. Apa mungkin kejadiannya ke Anita ini ada hubungannya dengan Alia? Alia? Iya, Alia.
Sekarang nama aku benar-benar jelek di mata Abi. Bukan hanya sebagai pengganggu, tapi juga sebagai penjahat. Dan ini semua gara-gara Anita. Gara-gara dia! Ini semua benar-benar gak adil. Gak adil! Untung aja aku beli begini. Marissa, kamu tuh orangnya pinter ya. Geraknya tuh cepet, set. USG dapet palsu, hamil palsu. Aku pakai aja. Aku pakai, nanti Mas Herman lihat pastinya kan, seneng banget tuh karena perut aku udah buncit. Kamu tinggal ngagetin mama aja sih. Ya maaf lagian, mama pakai gituan, pintunya harusnya kunci mah. Untung aja aku yang masuk. Coba kalau orang lainnya masuk, berapa urusannya? Iya, mama minta maaf. Sarah, gimana nih? Tuh, Ma, sumpah ya kalau orang nggak tahu, pasti mereka nyangkanya mama real hamil, tahu nggak? Ini keren banget, mama kayak beneran hamil. pasti papa seneng banget kan? Lihat dong, nih. Iya Nanti besok mama pakai baju-bajunya gak gede-gedean ya? Iya bener Mbak, biar nggak kelihatan ya nggak sih? Tapi mama mau sampai kapan pakai begini-ginian? Udahlah Sarah, jangan bikin mama tambah pusing, tambah stres. Sekarang pikirin yang sekarang dulu, ya kan? Nanti ya nantilah, udah. Tapi keren banget. Karina, malam ini aku tidur di sini ya? Iya. Kok kamu tidurnya kaku gini sih? Biasa deket-deketan sama aku. Iya, Mas. Ini aku lagi latihan pernafasan. Katanya bagus buat bayi kita. Bagus buat bayi ya? Kirain. Kamu duluan aja ya masuk ke dalam. Saya mau cari parkiran dulu. Ini agak penuh soalnya. Iya udah, saya tunggu di dalam ya Mas. Amanda? Bukannya tadi Amanda udah pulang sama David?
Kok kesini lagi? Oh, mungkin ada barang dia yang ketinggalan. Ini semua gara-gara kamu, Anita. Kalau aja waktu itu kamu gak misahkan saya dengan Abi. Gak menculik saya. Dan gak mencoba membunuh saya. Ini semua gak akan terjadi sama kamu. Kalau saja waktu itu kamu membiarkan saya menikah sama Abi. Saya sekarang udah bahagia sama dia. Saya tahu kamu pasti kaget kan? Ternyata saya, Aulia, masih hidup. Jadi, Alia benar-benar masih hidup. Dia adalah Amanda. Dan selama ini kami begitu dekat. Malam, Dok. Selamat malam, Pak. Pasti mau menemani Bu Yonan kan? Iya, tapi nanti juga saya gantian sama keponakan saya. Mas Abi. Begini, Dok, ada yang mau saya tanyakan. Mengenai kakak saya, kondisinya sekarang seperti apa ya, Dok? Dan kira-kira kapan ya beliau bisa siuman? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Apa aku harus kasih tahu Mas Abi kalau Alia adalah Amanda? Tapi Begini, Pak. Sejauh ini kondisi pasien saya lihat sudah mulai stabil. Meskipun itu masih dalam tahap observasi kami. Tapi kami berharap dalam beberapa hari ini kondisi pasien sudah mulai membaik. Ya, kita sama-sama tunggu saja ya, Pak ya. Abi nggak boleh ngeliat aku di sini. Bi, aku pengen banget numpain semua kesalahan aku di pelukan kamu.
Aku kangen banget sama kamu, Bi. Mari. Kemana ya Kinanti? Katanya mau nungguin Kak Anita. Itu kan asistennya si Abimana. Amanda kan? Tapi ngapain ya dia di sini? Tapi kata Oma, Om Abi kan juga di sini. Ngapain aku pikirin nih? Paling juga urusan pekerjaan. Amanda adalah Alia, perempuan yang bertahun-tahun mengunci hati Mas Abi, perempuan yang dicintai Mas Abi. Sekarang Alia udah kembali untuk Mas Abi. Terus aku harus gimana? Tapi kenapa wajahnya Alia beda dari lukisan yang pernah aku lihat? Om, Ran? Om ada nyuruh Amanda ke rumah sakit ya? Kok tumben banget? Biasanya kan kalau ada apa-apa, Om nyuruhnya David. Kok sekarang Amanda? Amanda? Kamu lihat Amanda? Iya, dia tadi keluar dari rumah sakit, Om. Saya nggak minta Amanda untuk datang ke sini. Terus dia ngapain ke sini? Ren, kamu lihat istri saya nggak? Enggak dong. Mana sih dia? Kenapa Amanda gak pernah bilang sama Mas Abi kalau dia itu Alia? Sebenarnya apa rencana dia? Saking cintanya, tanpa ragu, Abi ingin melamar Alia. Dia yakin sekali, Alia adalah jodohnya. Permis. Maaf ganggu. Saya kesini mau ngantar kuenya tuan muda yang tadi ketinggalan di kantor. Kalau gitu, saya permisi ya. Maaf udah ganggu waktunya kalian semua. Kenapa? Masih ada keperluan lain? Maaf, nggak ada. Permisi. Jangan-jangan dia sengaja menyingkirin aku. Kamu melihat lukisannya Alia. Kamu merasa tersaingi. Itu kenapa kamu hancurin itu semua. Soal kamu tahu ya, kamu itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding sama Alia.
diangkat sih telepon saya? Ren, sebentar ya, Ren. Iya. Mana sih? Teleponin nggak diangkat-angkat. Sus, maaf, aku mau tanya. Lihat istri saya nggak? Ini orangnya. Oh enggak Pak, coba tanya satpam belah sana. Terima kasih. Permisi. Kerjaan numpuk. Amanda baru balik dari cuti. Keluarga tuan muda malah dapat masalah lagi. Aku nggak akan pernah bisa lepas tangan. Bukan karena aku digaji yang besar juga. Tapi selama ini, tuan muda baik banget sama aku. Aku harus pasang badan apapun yang terjadi sama tuan muda dan keluarga Sudirja. Kurang ajar kamu ya. Kamu yang kurang ajar. Bisa-bisanya kamu pacaran sama sahabat aku. Tanyain sama sahabat kamu. Dia yang ngedeketin aku duluan. Dasar kamunya aja yang kegatelan. Siapa lu? Lu selingkuhan pacar gue ya? Gue nggak kenal kalian berdua. Tapi lu jangan berani sama cewek. Cari lawan yang sepadan. Lepasin! Diam! Lain kali mikir kalau mau nyakitin cewek. Hah? Dasar pengecut. Oke. Kamu gak apa-apa? Apa? Biar saya antar kamu. Siapa tuh si cowok? Sok jagoan amat. Kinan? 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 Kamu nangis? Hah? Kamu kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis kayak gini? Aku harus jujur sama Mas Abi. Aku udah janji gak akan nutupin apapun dari Mas Abi.
Kamu gak apa-apa? Masih syok. Sakit banget Mas ditampar Arman. Dasar cowok playboy. Mending sekarang kamu jauh-jauh dulu dari dia ya. Ini buat kebaikan kamu juga. Gimana kalau aku antar kamu pulang? Oh, ya, saya David. Aku Mira. Ya, gimana? Mau? Boleh Mas. Oke, ayo. Kinan, jawab saya. Siapa yang bikin kamu nangis kayak gini? Aduh mas, ini perut saya sakit banget mas, mual. Mau muntah juga. Saya pulang duluan ya. Ya udah, kalau nggak kita sekalian cek aja ke dalam rumah sakit. Mumpung di sini, ayo. Enggak mas. Ini paling saya masuk angin aja kok. Ya. Mas Abi yang jagain Mbak Anita ya, saya pulang ya. Enggak, saya nganter kamu pulang. Lagi pula di dalam ada Reno kok. Jangan mas. Tadi saya udah pesen taksi online. Itu udah datang. Gak enak kalau nungguin. Ya udah, saya bayar aja. Paling berapa sih? Daripada saya harus lihat kamu pulang sendirian. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Mas beneran gak apa-apa kok. Nanti kalau udah sampai rumah pasti saya langsung kabarin, ya. Aneh banget sih dia. Tiba-tiba kayak gitu moodnya. Kenapa tuh si Tante Virus? Jangan-jangan kehamilannya lagi bermasalah. Videoin. Mama pasti seneng banget nih liatnya. Aduh.
lagi bermasalah deh. Itu buktinya aja dia kayak orang kesakitan gitu. Bagus dong. Mama sumpahin tuh ya kandungan dia keguguran. Dan mama gak usah pusing-pusing lagi kan mikirin gimana gagalin kehamilan dia. Bener banget. Semoga aja ya Ma dia keguguran. Jadi kan kita gak perlu repot-repot nih nyingkirin dia dari rumah ini, ya kan? Bener banget. Sarah, kamu tetap harus bantuin mama ya. Iya dong Ma, pasti. Kamu tetap terus awasin tuh si Falak. Hah? Falak. Falakor. Bener-bener. Falakor. Falakor. Ternyata saya, Alia, masih hidup. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Di saat aku dan Mas Abi udah saling sayang, Alia datang lagi. Ya Allah, kalau sampai Amanda kasih tahu siapa dia sebenarnya, Mas Abi bisa aja kembali ke Alia dan ninggalin aku. Aku gak sanggup mikirin ini sendiri. Aku butuh teman curhat. Makasih ya, Fit. Sama-sama. Hati-hati ya. Kinan. Ya, halo Kinan. Fit. Kinan, kamu kenapa? Kamu lagi nangis? Aku bisa ngobrol sebentar nggak sama kamu? Ya bisa. Kamu di mana? Aku ada di rumah. Oh yaudah, aku sana sekarang ya. Reno, Iya, Om. kamu nggak apa-apa kan? Jagain mama kamu sendirian di sini. Ya nggak apa-apa lah, Om. Apa susahnya sih lagian buat jaga orang sakit? Toh ini kan mama aku sendiri. Ya enggak, kamu tuh harus selalu diingetin. Soalnya kamu tuh sering kabur-kaburan. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu langsung cari suster ataupun dokter. Dan kalau ada hal yang penting, kamu langsung telepon saya. Iya, Reno ngerti, Om. Yaudah, saya pulang dulu ya. Hati-hati, Om. Kinan, kamu kenapa? Malam-malam gini nangis sendirian. Ada apa? Aku ngomong gak ya sama David? Tapi gimana kalau nanti David kasih tahu Mas Abi? Mas Abi kan selalu tanya ke David kalau aku ada masalah. Gimana juga nanti sikap David ke Amanda kalau tahu ternyata Amanda adalah Alia?
Aku nggak apa-apa kok, Fit. Tadi aku cuma lagi sensi aja sama Mas Abi. Tapi sekarang udah nggak apa-apa, beneran. Ya udah. Kalau gitu aku masuk ya ke dalam. Kinan. Aku tahu itu bukan masalah kamu. Ayo, kasih tahu sama aku. Ada apa? Beneran, Fit. Aku nggak apa-apa. Aku tadi emang pengen cerita sama kamu, tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku bisa nyelesain masalah aku sendiri. Maaf ya, udah ngerepotin kamu. Aku masuk dulu. Apa Kinan dan Tuan Muda berantem ya? Tapi kalau aku nanya pasti kena omel lagi, disangka aku ikut campur urusan mereka berdua. Tapi kasihan kan nanti nangis terus. Ya udahlah. Kalau dia omelin ya tinggal didengerin. Apa? Saya lagi nyetir ini. Maaf saya lancang. Tapi saya penasaran aja Tuan Muda. Penasaran apa sih? Udah to the point aja. Tuan Muda sama Ibu nanti baik-baik aja kan Tuan Muda? Kamu kenapa nanya kayak gitu, Fit? Kok kamu jadi ngurusin rumah tangga saya sekarang? Oh, enggak Tuan Muda. Tadi saya sempat lihat Ibu Kinanti pulang naik taksi. Tuan Muda nggak nganterin Ibu Kinanti? Emang Tuan Muda lagi di mana? Oh, soal itu. Tadi Kinanti tiba-tiba sakit, terus dia langsung mau pulang. Ini sih juga lagi on the way pulang. Oh ya udah. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Saya cuma penasaran doang sih Tuan Muda. Kalau gitu, hati-hati di jalan Tuan Muda. Selamat malam. Kamu pikir saya anak kecil apa? Harus diingetin terus kayak gitu? Tapi kalau memang sakit, ngapain dia nangis sendirian di sini? Saya tahu, kamu melihat lukisannya Alia. Kamu merasa tersaingi. Itu kenapa kamu hancurin itu semua. Asal kamu tahu ya, kamu itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding sama Alia. Alia. Dulu cuman Alia yang ada di hati dan pikirannya Mas Abi. Aku beruntung banget. Sekarang Mas Abi udah bisa nerima dan mencintai aku sebagai istrinya. Sekarang Alia udah kembali. Cuman Alia satu-satunya cinta sejatinya Mas Abi. Siapa ya yang masuk ke ruangan rahasia Abi?
Kok pintunya terbuka? Padahal sudah lama pintu itu tidak dibuka. Apa Abi ya? Tapi kan dia di rumah sakit. Kinan, kamu kenapa sayang? Enggak, Oma. Kinan gak kenapa-napa. Kalau nggak kenapa-kenapa, kenapa kamu ada di ruangan ini? Kinan, cerita sama Oma. Kamu bisa cerita apa saja sama Oma. Oma, makasih ya. Kinan, kamu kenapa cerita sama Oma? Oma, Kinan. Oma, Kinan capek. Kinan mau istirahat ya, Oma. Ya sudah. Oma juga istirahat ya. Kamu istirahat ya. Kinan, meskipun kamu nggak bicara sama Oma terus terang, Oma tahu kamu menyembunyikan sesuatu dari Oma. Reno. Oma? Dokter! Dokter! Dokter, mama saya udah siuman, dokter! Dokter! Dok, tolong liatin mama saya, dok. Iya. Gimana dok? Gimana mama saya? Syukurlah, semuanya normal.
Sekarang tinggal recovery-nya saja. Ibu Anita harus banyak makan dan juga istirahat yang cukup. Ya, Bu? Kalau begitu, saya permisi. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Makasih, Sus. Mama tahu nggak? Mama itu udah bikin Reno cemas. Siapa yang udah nyelakain Mama? Kasih tahu sama Reno. Reno bakal cari orangnya, dan Reno nggak bakal maafin orangnya, Ma. Yang bikin Mama seperti ini. Iya. Siapa, Ma? Kok Mama malah diem? Enggak, sebaiknya aku simpan dulu. Reno sering gak bisa kontrol. Kalau sampai dia tahu Amanda yang dorong aku, masalahnya jadi makin rumit. Sayang, Mama juga gak kenal. Mama gak tahu siapa dia. Mungkin orang yang gak waras bisa ngelakuin hal ini ke Mama. Mama yakin itu orang gak waras? Soalnya katanya yang dorong Mama itu kan perempuan muda, Ma. Cantik lagi. Gak mungkin kan orang kayak gitu gak waras. Udah tidur ya? Perutnya masih sakit gak ya? Udah minum obat belum ya dia? Mau saya bangunin tapi kasihan udah tidur. Maafin aku ya, Mas. Aku belum sanggup bicara jujur sama kamu tentang Alia. Aku gak mau denger kamu bilang masih mencintai Alia. Ya Tuhan, apa aku harus relain Mas Abi kembali ke cinta sejatinya? Sekian lama aku mencoba. Baju Mas Abi udah saya siapin. Sekarang saya mau nyiapin sarapan dulu. Kinan kenapa sikapnya aneh banget sih? Terus kayaknya dia udah gak sakit perut deh. Atau mungkin lagi PMS kali ya. Udahlah, saya ada meeting lagi pagi-pagi.
lukanya hancur parah, Dok. Dia segera membutuhkan operasi plastik untuk rekonstruksi wajah. Tapi pasien tidak ada tanda pengenal apapun, Dok. Baik SIM, KTP, atau yang lainnya. Perkenalkan, saya Amanda. Ya. Abi mana? Akhirnya ya, aku bisa ketemu kamu lagi, Abi. Jadi begitu nanti kita udah menikah, aku akan taruh lukisan wajah kamu yang cantik ini di rumah kita. Aku taruh semua di satu rumah. Kamu udah menikah sama Kinanti. Percuma. Ya, apa aku gak berhak bahagia? Pagi, Oma. Pagi Abi sayang, yuk sarapan. Aku mau langsung berangkat, Oma, kayaknya. Aku ada meeting soalnya pagi ini. Ya, Oma sama Kinan udah siap sarapan. Ya udah deh, kamu jangan lupa makan ya tapi. Iya, Oma. Mama tunggu bentar ya. Reno mau nelpon sama Oma. Ya Ren? Mama udah siuman. Hah? Alhamdulillah kalau Mama sudah sadar. Gimana keadaannya? Baik-baik kan? Iya Mama. Mama sekarang udah pulih dan tinggal nunggu masa recovery-nya aja. Aduh, Oma lega sekali dengernya. Kalau gitu, kamu jagain Mama dulu ya. Nanti kita semua ke rumah sakit. Iya Mama. Makasih ya. Oma, Mbak Anita udah sadar? Sudah, barusan Reno bilang alhamdulillah. Nanti kita ke rumah sakit ya, tapi kita sarapan dulu. Ya udah, kalau gitu sebentar, Oma, aku telepon ke kantor. Aku Iya. reschedule semua jadwal. Mama sama keluarga bakal kesini sebentar lagi. Buat jenguk Mama. Nih Mas. Udah rapi. Nih. Kamu hati-hati ya. Claudia, Pak, pagi. yang naik motor itu pacar kamu? Iya Pak, emangnya kenapa? Kasian kamu. Masa cewek secantik kamu itu diantar naik motor? Kalau saya punya pacar, ya saya antar naik mobil. Kalau perlu, saya beliin mobil. Kok Pak Herman ngomong gitu ya? Aku jadi ngerasa aneh. Sebenarnya dia itu baik atau genit sih? Ya udahlah, bodo amat. Ya udah, Pak, saya mau ke kantin dulu ya, mau beli sarapan. Belum sarapan. Belum sarapan? Belum, Pak. Mau sarapan bareng saya? Enggak usah, Pak, nggak apa-apa, saya sendiri aja. Oh, nggak dulu. apa-apa. Mau nggak? Nggak usah, Pak. Saya sarapan sendiri aja, mari, Pak.
ampun, pusing banget ya. Ya ampun. Kok ada bercak darah ya? Apa jangan-jangan kehamilan aku? Enggak. Aku harus periksa ke dokter. Aku takut kenapa-napa sama kehamilan aku. Ya ampun. Gimana perut kamu? Masih sakit? Apa karena datang bulan kali itu? Atau jangan-jangan kamu hamil ya? Hah? Apaan sih Mas Abi? Ngomongnya suka aneh deh. Kan saya nanya. Abisnya dari kemarin kan mood kamu nggak jelas tuh, naik turun. Terus bilangnya perutnya sakit. Terus kamu ngerasain apa? Ada mual-mual nggak? Muntah-muntah, enak atau apapun? Atau perlu kita cek ke rumah sakit aja sekalian ya? Ya Tuhan. Apa aku sanggup kehilangan momen-momen kayak gini sama Mas Abi? Mas, sudah yuk. Kita berangkat ke rumah sakit aja sekarang. Daripada mikir yang aneh-aneh. Apanya yang aneh sih? Wajar dong kalau saya emang pengen punya. Ya udahlah, terserah kamu aja. Bentar, saya mau telepon David dulu. Halo Tuan Muda. Fit, hari ini saya mau ke rumah sakit dulu. Karena Kak Anita udah sadar kondisinya. Kamu bilang sama Amanda ya, kalau memang ada berkas atau dokumen yang perlu ditandatanganin, suruh dia bawa ke rumah sakit aja. Baik Tuan Muda. Tapi Amanda belum datang ya Tuan Muda. Nanti kalau udah datang, saya sampein. Jam segini dia belum datang ke kantor, Fit. Kamu udah coba telepon dia belum? Belum Tuan Muda. Astaga, ya kamu telepon dong, Fit. Tanya dia di mana. Masa telat terus ke kantor? Terus kalau dia angkat, bilang sama dia, kalau telat terus kayak begini, saya potong gajinya. Baik Tuan Muda. Kok nggak diangkat sih? Pick up. Apa dia sakit lagi? Gimana dokter? Lebih baik kita bicara di sana ya Bu. Gimana dengan bayi saya dokter? Baik-baik aja kan? Ibu yang sabar ya. Dari hasil pemeriksaan, Ibu mengalami keguguran. Apa? Keguguran? Enggak. Dokter pasti bercanda kan sama saya? Saya turut berduka ya Bu. Ibu harus ikhlaskan Bu. Enggak dokter. Kemarin bayi saya tuh baik-baik aja dokter. Dokter bohong kan sama saya? Banyak faktor yang menyebabkan keguguran. Kelelahan,
stres atau bisa juga mengkonsumsi obat-obatan di luar anjuran medis. Dokter, tolong saya dokter. Bayi saya masih selamat kan dokter? Mohon maaf Bu, satu-satunya pilihan sekarang Ibu harus melakukan kuret. Jadi kapan kira-kira Ibu bisa? Biar saya jadwalkan. Dokter bohong kan sama saya? Bayi saya baik-baik aja dokter. Dokter bohong kan sama saya? Bu, Ibu. Amanda. Amanda. Amanda, kamu ada di dalam. Amanda, please, buka pintunya, please. Pergi, Fit. Aku mau sendiri. Amanda, kamu kenapa? Kamu lagi sakit? Kamu ada masalah? Please, ngomong sama aku, Amanda, please. Buka pintunya. Kamu gak akan ngerti. Iya, tapi Tuan Muda nyariin kamu. Kalau kamu nggak masuk lagi, dia bisa marah besar dan motong gaji kamu. Kalau kamu anggap aku sebagai sahabat, tolong buka pintunya. Pergi! Pergi dari sini! Aku akan pergi. Kalau kamu nggak mau buka pintu, aku nggak maksa. Tapi kamu harus tahu, Amanda. Kalau kamu mau cerita, aku siap jadi teman curhat kamu. Ren. Nit. Oma lega sekali kamu sudah sadar. Mungkin sebentar lagi kamu sudah bisa pulang, ya? Makasih, Oma. Abi. Kena. Kalian semua udah care sama aku. Iya, Mbak. Kita kan keluarga. Udah sewajarnya kita peduli sama Mbak. Mana perempuan itu? Beraninya dia dorong saya. Pasti dia nggak berani muncul. Kak, aku dengar dari Reno. Apa benar kakak didorong oleh orang stres di jalan? Iya, Bi. Kakak sampai takut banget.
Alia, saya nggak akan nyerah. Saya nggak akan kasih tahu ke Abi kalau kamu adalah Alia. Saya akan buat kamu terus menderita. Aneh. Kenapa Mbak Anita diem aja? Padahal dia tahu Amanda itu adalah Alia. Sekian lama aku mencoba. Enggak. Mas Herman nggak boleh tahu kalau aku keguguran. Apalagi Mbak Marisa. Kalau dia tahu, dia pasti akan ketawain aku. Aku harus tetap pura-pura hamil. Mereka nggak boleh sampai tahu. Kalau perlu, aku akan beli bayi orang lain sekalipun. Ya, halo. Oma, Kinan, sebentar ya. Ya, gimana? Mama mau Reno kupasin buah nggak? Gak usah, sayang. Mbak Anita. Saya boleh nanya sesuatu? Mau tanya apa? Mbak Anita apa benar-benar nggak ingat? Kira-kira siapa orang yang udah bikin Mbak Anita celaka? Maksud kamu bertanya seperti itu? Kenapa nanti? Bukannya apa-apa sih Mbak. Saya penasaran aja. Siapa orang itu sampai bisa bikin Mbak Anita celaka kayak gini? Karena gimana pun juga kan itu tindakan kriminal. Itu nggak bisa dibiarin gitu aja, Mbak. Saya bilang saya nggak tahu. Masa kamu nggak bisa percaya sama saya? Nit, jangan bicara seperti itu. Kinan kan cuma bertanya. Dan maksudnya kan baik. Memang orang yang mencelakai kamu itu harus dihukum. Agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini, Nit. Kinan, saya juga sebenarnya pengen kasih tahu kamu kalau Amanda itu adalah Alia. Biar hidup kamu gak tenang. Tapi sekarang belum saatnya. Kamu ngapain? Aku baru banget nih kelar ngerapin berkas. Mau ajak Claudia lunch meeting di luar ah? Kamu udah makan belum? Aku juga sih. Habis ini lah nunggu jam makan siang setengah jam lagi kali. Jadi penasaran, kayak gimana sih tampang pacarnya Claudia? Kau makan, Ge? Selamat siang, Pak Herman. Siang. Sayang, udah dulu ya. Ada bos aku. Ntar kabar lagi. Siang, Pak. Siang. Kamu sibuk?
Oh enggak kok Pak, kenapa ya? Kamu mau nggak? Saya ajak lunch meeting di luar. Oh, Mau nggak? ya mau lah Pak, kan emang itu kerjaan saya. Ya udah, kalau gitu saya ambil laptop dulu ya Pak ya. Nggak usah pakai laptop. Kamu aja udah cukup. Ya udah, saya ambil tas dulu deh Pak. Saya tunggu ya. Ya Pak, misi Pak. Ya, oke. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Pak. Siap, thank you. Permisi Tuan Muda. David? Ini berkas-berkas yang Tuan Muda minta. Kok kamu yang antar ini ke saya? Amanda mana? Maaf Tuan Muda, Amanda belum bisa masuk hari ini. Sakit katanya. Izin terus kerjaannya. Kamu bilangin sama dia ya. Kalau dia masih ada niat untuk kerja di perusahaan saya, masuk. Jangan kebanyakan izin. Kalau dia ada kamu kerja, kamu pecat aja langsung, Fit. Kerjaannya izin terus, dia kira kantor punya nenek moyangnya apa? Baik Tuan Muda, saya akan sampaikan. Yaudah, ini saya cek dulu ya berkas-berkasnya. Kamu langsung balik ke kantor. Baik, saya permisi. Ya. Aku harus cepet-cepet singkirin ini biar Mas Herman nggak tahu. Gimana? Saya lapar, kita makan siang ya. Tapi saya masih kenyang, Mas. Kinan, sebaiknya kamu temani suami kamu makan ya. Mama nggak ikut. Oma biar di sini dulu. Nunggu dokter visit. Nanti Oma biar makan sama Reno. Ya, saya lapar. Sekali saya bisa ngurusin kerjaan. Ya? Iya, Mas. Aku tinggal ya. Iya. Kak. Oma. Ya. Lebih baik kalian makan siang juga. Dokter visit masih lama kok. Mama yakin nggak apa-apa. Ya sayang, gak apa-apa. Ya udah, Reno sama Oma ikutan makan siang juga ya. Iya. Oma makan dulu ya, Nit. Iya. Ayo, Ren. Bye, Ma.
pikir saya sudah mati. Tidak semudah itu, Alia. Kan kamu dengar baik-baik. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan membalaskan semua perbuatan kamu ke saya. Paham kamu? Itu dulu ya, Pak. Ini tunggu pesannya, Pak. Bu, ya, Oke. makasih. Papa? Kamu mau pesan apa? Bapak mau pesan apa? Saya ikut kamu aja. Oh, ya udah saya yang pesenin ya. Ngapain dia di sini? Sama perempuan lagi berduaan. Saya juga nggak tahu, Mas. Kayaknya mau nambah istri lagi nih, jadi 3. Papa tuh bener-bener ya, nggak ada kapoknya. Udah punya 2 istri di rumah masih aja kurang, masih genitin cewek lain. Mau ngapain tuh si pelakor bawa-bawa spray ke belakang? Pak, saya perhatiin kayaknya dari tadi Bapak ngeliatin saya. Ada yang salah ya sama muka saya? Oh enggak. Justru karena saya perhatiin kamu, ternyata kamu bukan hanya cantik ya, tapi juga anggun. Pokoknya buat seorang perempuan, kamu itu sempurna, Claudia. Bapak bisa aja mujinya. Makasih loh, Pak. Ngomong-ngomong, kliennya kok belum datang, Pak? Sebentar lagi pasti datang. Mungkin macet kali. Udah nggak usah dipikirin. Makan. Iya, Pak. Kamu ngapain sih ngeliatin sana terus? Mau gabung makan sama papa kamu? Ayo. Enggak. Justru saya tuh malu sama kelakuannya Papa. Gak ada kapoknya. Udah tahu susah punya 2 istri di rumah. Ini masih aja kayak gini. Kamu tuh ya. Kalau kamu nggak suka, kamu datengin, kamu tegur papa kamu. Percuma ngegerutu di sini, nggak akan denger dia. Saya kurang apa sih nasihatin Papa? Tapi Papa nggak mau dengerin. Lihat aja tuh. Saya aja genit sama cewek lain. Claudia, kok kulit kamu itu
putih dan mulus ya. Kamu rajin perawatan ke salon ya? Enggak sih Pak, saya tuh sebenarnya nggak telaten perawatan-perawatan kayak gitu. Oh gitu? Berarti kamu itu udah cantik dari lahir dong? Luar biasa kamu. Mas, mau kemana? Pak Herman? Wow, udah punya banyak uang ya Anda sekarang? Sekian lama aku mencoba. Kok bisa ada di sini? Oh, ini restoran kan, tempat umum? Kecuali papa mertua booking satu restoran ini untuk berduaan sama... Maaf Pak, saya cuma sekretarisnya Pak Herman. Oh, sekretaris. Saya nggak tahu. Tapi asal Mbak tahu ya, dia ini udah punya istri 2. Dua-duanya nungguin di rumah. Orang kayak begini biasanya disebutnya buaya darat. Jadi Mbak hati-hati, ntar kegigit loh Mbak. Silakan lanjut. Mantu saya, emang gitu orangnya. Sok serius, tapi bercandaan terus. Dimakan. Dimakan. Pokoknya aku harus buru-buru bersihin ini. Biar nggak ada orang yang tahu satupun. Tumben-tumbenan si Tante Karina nyuci spray sendirian. Ada apa ya? Masih asik-asikan juga ya bapak kamu pacaran di situ. Ini disindir. Papa kamu tuh harus dikasih pelajaran ya. Mau ngapain lagi sih Mas Abi? Papa mertua masih di sini. Istri 2 di rumah nggak nyariin? Pasti nyariin dong. Mending papa mertua pulang. Mantu saya, bisa aja. Emang begitu dia, suka bercanda. Ini lagi mau meeting. Bukan ngedate ya. Gimana sih?
Ya kan memang awalnya kan dari sekretaris, terus meeting di luar. Terus tiba-tiba diangkat jadi istri ketiga lagi. Udah ah. Malu tahu diliatin orang-orang. Pak, maaf ya. Kita nggak tahu kalau Mbak ini sekretarisnya Papa. Lain kali jangan begitu dong suami kamu. Bercanda boleh, tapi kan nggak enak sama sekretaris Papa. Mbak maaf ya Mbak. Ya udah kalau gitu silahkan dilanjut aja makannya. Nanti dulu dong, kita gabung aja sama papa kamu. Yuk kita makan bareng yuk. Papa mertua, geser dong. Geser sedikit yuk, kita makan bareng. Ayo Kinan. Ya udah, saya pulang aja. Kinan. Kinan. Claudia, jangan tersinggung ya. Emang begitu mantu saya, saking deketnya, bercanda mulu kerjaannya. Kayaknya Anita belum ngomong apa-apa sama Abi. Tapi masih ada CCTV itu. Aku harus beresin semuanya. Sebelum keduluan sama David. Paket. Iya. Oh Mas, itu paket buat aku. Buat aku ya Mas? Iya, ini paket buat Bu Karina. Lagian siapa juga nggak sudi ngambilin paketan buat kamu. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Mari Bu. Paket apaan sih dia? Sampai segitunya takut sama aku. Mencurigakan. Harus cari tahu. Kenapa kamu liatin saya terus kayak gitu? Masih marah kamu sama saya? Nggak terima tadi kalau saya omelin papa kamu? Enggak kok Mas. Saya setuju kok sama cara kamu marahin papa saya. Ya mungkin emang agak kelewatan aja sih. Terus kenapa kamu masih ngeliatin saya tadi? Emangnya nggak boleh ya istri yang ngeliatin suaminya sendiri? Ya boleh sih. Apalagi kalau suaminya ganteng kayak saya ya. By the way, saya tuh lebih oke kalau dilihat dari samping kayak begini. Nggak sih? Lebih keren kan? Siapa tahu sebentar lagi kita bakal berpisah, Mas. Aku mau puas-puasin lihat wajah kamu dan nikmatin kebersamaan kita. Setelah kamu tahu Amanda adalah Alia, kamu pasti akan ninggalin aku dan kembali ke dia. Dia pasti ada niat jahat. Mas! Udah cukup. Aku bukan orang jahat. Aku cuma mau ngambil apa yang jadi hak aku. Karena aku cinta sejatinya Abi.
Kamu beneran cinta sama aku kan, Mas? Aku harus ungkap semuanya. Sekarang. Gimana kalau sampai Alia datang kembali? Apa Mas Abi akan tetap mencintai Alia?